Presiden Prabowo Subianto mengatakan kita tidak boleh mengikuti apa yang ditentukan oleh negara lain. Apakah kita mampu, Mas Dar? Pasti mampu, Mbak. Kenapa? Karena kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. 60% minyak sawit beredar di dunia ini berasal dari tanah Nusantara. Kita itu raja sawit, tapi harga ditentukan orang lain. Menurut saya nggak adil. Bisa. Makanya ada mekanisme ekspor satu pintu. Gitu. Ada dua hal yang mau saya jelaskan dari pertanyaan ini. Yang pertama, nanti bisa dicek ya. Kita ekspor sawit ke Kenya. Kenya ini satu negara nggak terlalu besar gitu di Afrika. Itu dalam kurun waktu berapa ya? 20 tahun kalau nggak salah. Itu total yang kita ekspor, itu menurut catatan Indonesia, itu nilainya $1 billion. Atau kalau sekarang mungkin 18 triliun. Ternyata Kenya itu mencatatnya $2,8 billion. Artinya sepertiganya dia ngaku 30% dari yang sesungguhnya. Itu baru Kenya. Apa yang terjadi dengan kita ekspor ke India, ke Pakistan, ke China, ke negara-negara yang berpenduduk besar, ke Amerika? Berapa kalau satu negara yang nggak terlalu besar saja yang harusnya dicatat 100 dia ngaku 30? Maka kerugian negara setelah dicatat itu under invoicing itu totalnya 15.400 triliun, Mbak. What we can do with that money gitu. Bayangkan kalau kita hari ini tiba-tiba punya duit 15.000 triliun, kita mau bikin pabrik apa aja, kita mau bikin sekolah, kita mau perbaiki gaji, perbaiki sekolah, perbaiki laboratorium, perbaiki riset, duitnya ada. Yang menjadi persoalan adalah duitnya menguap. Itu namanya under invoicing sama transfer. Kenapa ketahuan? Karena itu tadi, orang pengusaha bisa bohongin atau kong kali kong dengan otoritas di dalam negeri kita, tapi dia tidak bisa bohongin negara tujuan. Nah, ini apakah kita mau teruskan ini? Kita negara besar, pertumbuhan besar, tapi kita nggak nikmati pertumbuhan itu. Maka digagaslah ekspor satu pintu. Pemerintah atau dalam hal ini Presiden Prabowo ingin memastikan hak negara terhadap sumber daya alam ini mendapatkan hak yang penuh. Bukan hanya menentukan harga. Kan kalau kita yang punya barang, oke, saya patok harga 20.000. Wah, Pak, kemahalan, Pak. Ya sudah, kalau nggak mau nanti aja. Pasti harga akan menyesuaikan. Sama seperti waktu kemarin perang Iran. Ya kan? Karena 30% itu baru 30% kebutuhan energi dunia dari kawasan Timur Tengah itu terganggu. Kemudian harga lain kan ikut naik. Kenapa? Karena orang yang tadinya belanja dari Timur Tengah akhirnya belanja dari tempat lain, yang tempat lain itu mendadak laris, ya harganya naik. Sesempil itu baru 30%, Mbak. Kita 60%.